Hai minasang, kembali lagi dengan Pane Kotoba. Pane Kotoba adalah tempat minasang untuk belajar bahasa Jepang dan juga budayanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan nih Bunpo atau tata bahasa JLPT N3. Nah, untuk pola kalimatnya pada video ini yaitu pola kalimat nani-nani yoni. Mungkin minasang udah sering dengar ya pola kalimat yoni itu saat minasang belajar N4. Tapi kira-kira yoni di sini apakah sama fungsinya dengan yoni yang udah kita pelajarin? Kalau penasaran, yuk mari kita simak video ini sampai habis. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih fungsi dari tata bahasa ini. Jadi pola kalimat yoni digunakan untuk menyatakan saran yang lembut ya. Salah satu contohnya adalah ketika dokter memberikan saran kepada pasiennya. Dan statement ini pasti bakal membuat kalian makin bingung lagi nih. Lah apa bedanya sama tahogai? Oke, nanti kita akan bahas apa perbedaannya dengan tahogai des. Selanjutnya di sini ada arti dari tata bahasa yoni. Ya, tadi seperti yang sudah aku kasih tahu, arti dari tata bahasa yoni itu adalah saran yang lembut gitu ya. Jadi bentuknya tuh bisa kayak kalau bisa, usahakan. Jadi saran yang tidak memaksa gitu. Ibaratkan kalau misalnya enggak dilakukan pun ya oke, nggak apa-apa. Dan juga ada sedikit ya catatan buat pola kalimat ini. Umumnya pola kalimat yoni ini digunakan untuk menyampaikan instruksi. Umumnya pola kalimat yoni digunakan untuk menyampaikan instruksi secara halus ya, seperti dokter ke pasien, guru ke murid, dan lain-lain. Dan gimana sih cara membuat kalimat pakai pola kalimat yoni ini? Jadi untuk membuat kalimat pakai bumpo yoni itu harus menggunakan kata kerja bentuk kamus ya. Jadi bentuk kamus kemudian ditambahkan dengan yoni. Untuk contoh kalimatnya itu yang pertama ada Niku dake janaku, yasai mo taberu yoni. Artinya, kalau bisa, jika bisa, jangan hanya makan daging, makan sayur juga. Ini kan maksudnya bahasanya lembut banget ya, karena kalau bisa, ya jadi nggak ada kayak kesan memaksa ataupun harus. Jadi kalau bisa aja gitu ya. Kalau nggak makan sayur pun ya udah nggak apa-apa. Cuman di sini kita ngasih saran aja gitu ya. Jangan cuma makan daging, tapi juga makan sayur. Gitu minasan. Untuk contoh kalimat selanjutnya itu ada jikang o mamaru yoni. Nah, di sini artinya usahakan tepat waktu ya. Mamaru yoni. Nah, di sini yoni itu di sini berarti usahakan gitu ya. Usahakan tepat waktu. Di sini juga sebuah apa ya, saran yang halus gitu ya, karena usahakan kalau bisa gitu ya. Jadi even kita telat pun ya udahlah, karena di sini cuma saran yang lembut aja ya, kayak usahakan tepat waktu ya, seperti itu, bukan yang memaksa kayak harus tepat waktu ya, kan berbeda ya pola kalimatnya, seperti itu minasang. Untuk kesimpulan dari pola kalimat yoni itu juga cuma sedikit ya. Kesimpulan untuk pola kalimat yoni ini juga ini ya, kita harus hati-hati sama pola kalimat yoni yang sebelumnya kita pelajari ya, karena yoni sebelumnya kan tuh ada arti supaya, agar ya. Dan untuk cara membedakannya ya dari konteksnya ya minasang. Kalau misalnya yang yoni usaha yang agar itu biasanya dia tuh menyebutkan tujuannya apa dulu nih. Agar kurus, agar lulus, kemudian baru disebutkan usahanya. Misalnya kayak JLPT N3 ni gokaku suru yo ni mainichi nihongo o benkyou shite imasu. Nah, itu kan disebutin dulu tujuannya supaya lulus N1 mainichi nihongo o benkyou shite imasu. Saya belajar bahasa Jepang setiap hari. Jadi ada tujuan atau impiannya, terus juga ada usahanya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk yang kedua itu kita masih membahas perbedaannya dengan yoni yang sebelumnya. Kita pelajari di N4 ya. Yoni yang sebelumnya itu biasanya ya kata kerjanya itu juga berbentuk kanoke atau bentuk potensial. Misalnya Nihongo de hanaseru yo ni mainichi tomodachi to kaiwa renshu o shite imasu. Agar bisa berbicara dengan bahasa Jepang, saya setiap hari berlatih kaiwa mengobrol ya dengan teman. Nah, di situ juga salah satu faktornya. Kalau dia menggunakan pola kanoke, biasanya ya dia artinya agar atau supaya. Gitu teman-teman. Jadi kalau ada bingung-bingung silahkan ditanyakan aja di kolom komentar ya. Nah, videonya udah mau berakhir, tapi sebelum kita akhiri, kita akan ada kuis dulu nih. Jadi untuk kuis yang ini terjemahin ke bahasa Jepang ya. Silahkan jawab di kolom komentar. Gampang banget ya. Usahakan jangan makan yang manis lagi. Ini sih easy banget ya, harusnya minasang bisa nih.
jawab pertanyaan di kolom komentar. Oke, jadi gimana nih video tentang yoni di pola kalimat yang ketiga ini? Sebenarnya agak membingungkan, tapi pasti akan biasa kok, akan ngeh sendiri ya, karena nanti juga terbiasa. Ya, jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini ke teman-teman minasang. Nextnya kita juga bakal bahas Niyote yang kedua ya. Kalau sebelum kita udah belajar Niyote ya di video sebelumnya, ini ada lagi Niyote yang fungsi berbedanya. Kalau minasang penasaran ya jangan lupa ya, pantau terus channel YouTube Pandai Kodoba. Makanya jangan lupa subscribe. Terima kasih. Ya, mata nih. Bye bye.